Assalamualaikum sahabat kita, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Andre di acara program Kita Healing Talk. Di sini kita akan membicarakan dan membahas masalah-masalah kesehatan, masalah rasa hati maupun masalah kehidupan sosial bagi sahabat kita semuanya. Dan tidak lupa juga kita akan membicarakan dan membahas itu dengan narasumber kita Mas Widodo dan sahabat saya Mas Yunus. Hai sahabat kita, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita Mas Widodo dan sahabat kita Mas Yunus. Apa kabar Mas Widodo, Mas Yunus? Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, Mas Wid, hari ini saya ada cerita nih Mas Wid nih. Ada sahabat saya, dia sudah berbuat baik, bersedekah gitu kan. Tapi kok dia masih merasa punya masalah, ada yang kurang aja, seperti dia tetap nggak bisa tidur, gelisah, terus kemudian masih sakit kepala gitu. Itu nanti apa tuh penyebabnya tuh? Padahal dia sering sedekah. Baru sedekah berbuat baik gitu. Mas Yunus punya cerita nggak seperti saya itu? Ya, waktu itu juga ada klien yang dia merasa bahwa dia sudah berbuat bersedekah itu tadi ya, terus dia juga sudah menjalankan tugas-tugasnya selama ini dengan baik, tapi dia selalu merasa ada yang sakit aja di tubuhnya dia gitu loh. Jadi dia merasa nggak bisa dibilang dia merasa tidak bahagia. Kurang bahagia, kurang sukacitanya kurang gitu ya. Iya. Gitu. Jadi masih ada masalah. Masih ada masalah Iya, aja jadi terus. setiap hari itu dia ya berhadapan dengan masalah terus gitu loh, dengan dirinya dia. Gitu. Nah, Mas, kira-kira apa tuh penjelasan yang dia sudah berbuat baik, tadi Mas Yunus udah cerita juga. Tapi kok masih ada aja masalah di dalam hidupnya gitu. Kira-kira apa tuh Mas penjelasannya kalau bisa dijelaskan pada kami itu? Ini bisa jadi gini loh. Berbuat baik itu kan ada dua ukuran. Bisa jadi mungkin malah ada tiga kali ya. Berbuat baik versi dia, berbuat baik versi manusia, atau berbuat baik dengan versi Tuhan. Jadi ada tiga ukuran nih. Tiga kurang. Ya, ukuran dirinya bahwa dia udah ngelakuin segalanya, udah gini-gini. Tapi kok kayaknya masih belum ada dampak. Katanya gini kan, kalau orang udah berbuat baik, sedekah-sedekah gitu, terus nanti kan dapat kebahagiaan katanya gitu, ya, kedapatan nikmat gitu. Tapi kok nggak didapat sama dia gitu. Nah, terus ada lagi berbuat baik karena biar dilihat menurut versi manusia gitu, menurut versi manusia lain gitu. Kan tadi ukuran dirinya, nah sekarang ukuran orang-orang lain. Show off gitu. Ya kan dia orang-orang bilang bahwa dia orang baik, orang apa, udah dapat penilaian dia tuh orang gini. Tapi kenapa saya kok rasanya masih ada aja masalah, susah tidur lah, darah tingginya masih lah, apalah kayak gitu-gitu ya. Nah itu yang kedua, ukuran kedua. Nah sekarang yang ketiga, ukuran dari Tuhan. Ya kan? Iya. Jadi dia berbuat baik dengan ukuran dari Tuhan. Dasarnya dari mana? Ya dari acuan-acuan yang diajarkan di agama lah biasanya kan gitu, ya. Betul. Bahwa kalau di kita malah kita jelaskan bahwa ukuran Tuhan itu judulnya namanya ikhlas. Gitu, ya. Jadi waktu dia berbuat baik dengan ikhlas, nah ikhlas itu apa? Ya sekedar berbuat baik aja, nggak ada harapan apa bagaimana kepentingannya atau supaya nanti dinilai baik, kayaknya nggak ada gitu. Nah ukuran itulah yang nanti menghasilkan apa yang dia dapat. Kalau menurut ukuran diri sendiri atau menurut ukuran dari manusia lain, itu belum tentu sama dengan ukuran dari manusia, dan kebanyakan malah nggak sama. Karena jatuhnya jadi malah nggak ikhlas kebanyakan gitu. Ya. Menurut Tuhan ya. Menurut Tuhan. Menurut Tuhan. Kenapa yang nomor 3 itu menjadi acuan yang harusnya Dilaksanakan. kita lakukan? Kenapa? Ya karena kita berada di dunia ini lagi mengemban tugas Tuhan.
beribadah itu, ingat kan? Iya, iya. Kembali lagi ke situ lagi. Balik lagi ke Tujuan kita hidup di situ. dunia ini Kita apa, ada ya? di dunia ini memang cuma diciptakan satu untuk beribadah. Nah, dapat tugas dari Tuhan. Yang menilai siapa? Ya, memberi tugas. Yang tadi. ngasih tugas. Iya, benar. Gitu. Ukurannya harus ukuran yang memberi tugas. Iya, iya. Nah, ciri-cirinya kalau kita belum menjalankan dengan ukuran yang memberi tugas, yaitu ukuran yang ketiga tadi yang dari Tuhan, ciri-cirinya apa? Masih dapat teguran. Oh, Teguran itu kalau buat kita namanya, buat manusia namanya masalah. Ingat di pelajaran berikutnya, masalah, masalah, masih ada yang salah dari perilaku kita. berdasarkan penilaian Tuhan. Berdasarkan penilaian Tuhan ya, memang itulah penilaian yang harusnya kita acu gitu. Ya, jadi makanya jangan merasa dirinya udah benar atau enggak, tapi indikasinya tadi, kok masih ada masalah, nah berarti masih ada yang salah. Berarti kita masih berperilaku dengan dua acuan penilaian, diri sendiri atau manusia lain. Bukan pakai acuan yang nomor 3 Bukan tadi. acuan yang nomor 3. Iya, Kalau iya. acuan nomor 3 udah enak di sini, pasti dapat nikmatnya. Kan janjinya begitu. Betul, betul. Begitu kita berbuat baik seperti yang Tuhan mau, dikasih nikmat atau dalam bentuk bahagia gitu. Nah, gimana? Ada ngerti ya? Paham Ya, ya jadinya betul, gitu. Nah sekarang kita mau ngomong ukurannya nih. Ya. Kalau dikatakan penilaian itu kan tadi ada dua, jadi merasakan dirinya merasa ada masalah, atau nanti ada satu ukuran lagi yang bisa kita minta periksa dengan orang-orang yang udah belajar kita ya. Nah, karena pada intinya gini loh, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu nanti akan di feedback, diberikan ganjaran dari Tuhan, kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, selain itu ada wujud lain nanti masuk ke dalam tubuh kita, namanya energi. Energi kesadaran atau bisa juga disebut energi kasih sayang. Ya. Energi kesadaran. Jadi, nah tubuh kita itu nanti yang menampung energi itu. Nah, energi itu yang bisa diukur nanti. Bisa ya, Mas? Bisa. Jadi kita boleh dibilang tubuh kita ini sebenarnya jadi kayak kantong atau kayak dompet lah istilahnya. Tapi kalau lebih jelasnya lagi bisa jadi kayak tabung energi sebetulnya. Bejana gitu ya. Bejana, tabung bejana yang isinya nanti mengumpulkan energi-energi dari hasil perilaku kita. Oh. Nah, ya. Iya, iya. Ini kalau saya gambarkan kayak gini nih nanti nih bentuknya, ya. Coba bisa digini kan, Mas? Nah, Oh, iya. gitu. Oh. Jadi tubuh manusia ini kayak bejana ini, gitu ya. Iya, iya. Ada skalanya nih. Kalau penuh isinya 100. Tapi kalau dia kosong isinya 0. Nah, orang kalau udah 0 biasanya udah meninggal nih. Oh. Ya, udah sampai level 0. Udah nggak ada energinya Udah lagi. nggak ada energinya Udah lagi nggak ada gitu ya. Nah, lihat nih, tabung ini hanya satu keran untuk mengisinya, hanya satu keran. Nah, kerannya namanya bersedekah atau berbuat baik atau berkontribusi positif tapi ikhlas. Nah, di bawahnya ada 6 keran yang membocorkan. Jadi perilaku kita itu cuma nanti menghasilkan 2, membuka keran di atas atau membuka keran-keran yang di bawah. Ya. Atau bisa dua-duanya? Enggak, bukan cuma salah satu aja. Oh. Ya. Jadi bersedekah atau berkontribusi positif bisa keisi, tapi kalau dia nggak ikhlas nanti bisa kebuka-buka nih yang di bawahnya. Nah, itu yang membuat tadi soalnya gini, level minimum yang diharapkan sama Tuhan bahwa orang itu sudah tidak mempunyai masalah
ya terlepas dari masalah hidupnya, itu adalah di sekitar level 50 sampai 53 unit energinya. Nah, kalau dia ada di dalam situ, itu dia udah jadi riang gembira atau bersuka cita di dalam sini. Ya. Orang riang gembira atau suka cita kan udah nggak ada masalah gitu kan. Ya, masalahnya paling ada kecil aja, nggak gede-gede gitu. Ya. Nah, dia ada di sini. Tapi kalau sampai di bawah ini, berarti dia lagi bermasalah hidupnya. Ingat masalah kemarin ada 3 kan? Rasa hati, kehidupan sosial, atau kesehatan. Nah, 3 jenis itulah nanti yang bisa dirasakan di sini. Akibat apa? Akibat ada kebocoran dari salah satu keran-keran di bawah pembocor ini. Kerannya itu ada 6. Kalau tadi 1 udah sedekah, ngisinya 1. Kalau yang di bawah kerannya 6. Putus asa, sedih dan kecewa, takut, nafsu, marah, dan sombong. Nah, ini keran-keran ini kebuka apabila kita mengikuti pengaruh-pengaruh dari setan, Musuh kita. musuh manusia, musuh kita, ya. Apabila kita mengikuti perilaku setan, nanti ditegur sama Tuhan pakai rasa-rasa ini, sehingga keran-keran ini nanti akan terbuka. Kenapa? Jadi nanti indikasi bahwa kita tidak lagi berperilaku dengan baik ya seperti ukurannya Tuhan, melainkan ukuran diri sendiri atau manusia lain, itu bisa 2 yang dirasakan. Nih, keran ini kan keran rasa nih sebetulnya. Putus asa, sedih dan kecewa, takut, nafsu, marah, dan sombong ini bentuknya rasa. Jadi teguran dari Tuhan awal-awal tuh rasa. Ada nggak rasa-rasa nih? Begitu ada rasa-rasa ini, berarti ada yang salah. Atau kalau dia udah nggak peka lagi ngerasain yang ini, ada masalah. Kenapa nggak bisa tidur ya? Kenapa perutnya kembung dulu? Kenapa sakit kepala? Berarti ada yang salah. Berarti ada yang kebuka tuh, salah satunya. Jadi indikatornya itu bisa ada 2 kan? Dari rasa-rasa ini. Ini rasa utamanya ya. Nah, ini banyak turunannya di bawah ini. Nah, baru di dalam ini, kalau dia nggak peka terhadap rasa-rasa ini, dia ngerasa nggak masalah, ada punya masalah nggak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, berarti itu indikator bahwa kita sedang berperilaku tidak mengikuti ukuran yang dari Tuhan, tidak berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, kalau kita berperilaku seperti apa yang Tuhan mau, ini keran-keran ini pada ketutup, ini ngisi. Akan dikasih hadiah nikmatnya nih, nanti energinya naik. Wah, kalau dia udah di sini sukacita, apalagi terus naik ke damai, lalu di sini enlightenment, ya, tercerahkan terus. Udah nggak ada masalah orang-orang itu. Hidupnya enak-enak aja nih orang-orang yang di sini. Gitu. Ya. Tapi kebanyakan kita, kebanyakan tuh ada di dalam sini nih, naik turun di dalamnya gini. Ya. Gak pernah penuh-penuh berarti ya? Iya, karena yang ininya nggak pernah ditutup, gitu. Dan acuannya yang 2 itu tadi ya, manusia. Karena acuannya itu tadi. Nah, dengan belajar dari yang kita ini tadi, nah kita sebenarnya mempelajari gimana cara nutup ini nanti gitu. Itu apa? Mencari akar masalah apa sih? Saya melanggar apa sih dari yang Tuhan mau itu? Itu kan akar masalah sebenarnya. Apa sih yang saya langgar? Kan katanya masih ada yang salah. Apa kesalahannya? Nah, begitu udah tahu, tutup pakai apa? Kalau di pelajarannya, pakai tobat dan memaafkan. Begitu tobat dan memaafkan itu nutup ini gitu. Begitu ini ketutup, ininya ngisi. Manusia tuh pada dasarnya udah berbuat baik. Ada dasar perbuatan baik dia. Paling nggak berbuat baik sama dirinya, ya.
Sehingga nanti kalau ini yang di bawah-bawah ketutup, minimum dia ada di 53 standarnya. Ya. Berperilaku wajar aja tuh nanti ada di 53 wajar. Gitu. Tapi kan orang 53 kan ya baru di batasan doang gitu. Harusnya lebih ya gitu. Kita pengen jadi damai atau enlightenment terus-menerus. Karena kalau udah enlightenment nih dan damai ini kontribusinya udah banyak. Dan yang membedakan kan bahwa tercerahkan itu bahwa dia ngeliatnya segala sesuatu ada aja hikmahnya. Oh maksudnya gini. Oh begitu dia tahu maksudnya dia jelasin ke orang lain. Dia sharing ke orang lain. Jadi manfaat lagi. Nah ini enlightenment nih. Orang-orang level tertingginya ada di sini. Gitu. Ya. Selain dia nggak ada masalah, dia full manfaat. Gitu. Full manfaat. Karena apa yang dia terima langsung dibagiin. Apa yang dia terima nggak ada yang istilahnya buat nanti dia jadi lebih hebat, itu udah nggak ada lagi di kepala dia orang-orang kayak gitu. Ya. Karena judulnya apa yang diberikan sama Tuhan, itulah rezeki dia yang bentuknya harta non benda maupun benda, dan itu amanah kan. Iya. Dia paham betul bahwa itu amanah, maka dia langsung bagi-bagi kan, dia langsung berkontribusi, disebar-sebarin kayak gitu kebaikan, baik harta benda maupun non benda. Gitu. Jadi bersedekah ini bukan hanya harta-harta benda aja ya, Pak. Harta non benda pun juga termasuk sedekah. Iya. Asal ikhlas. Jadi ngisi ke dalam. Baru ini kebuka. Kalau nggak ikhlas nggak kebuka nih. Ada orang yang nggak ikhlas sama dirinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau buat dirinya pasti kebuka nih. Minimal itu ya? Iya. Emang ada kenapa orang kadang-kadang bisa nggak ikhlas tuh? Kenapa Mas? Kok bisa? Bisa ikhlas, tapi kok ternyata menurut ukuran Allah tuh nggak ikhlas gitu? Ya karena ngikutin setan. Musuh kita kan cuma satu itu. Nggak ada dua, nggak ada tiga, cuma satu. Jadi perilaku kita ngikutin setan, karena setan itu selalu membuat kita tidak melakukan sedekah dengan ikhlas. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Karena ini sumber kebahagiaan. Oh, betul. Jadi kita diserang dari situ, diserang dari sini, begitu ini nggak ini, terus ini nanti kebuka otomatis. Atas bawah diserang ya? Waduh. Begitu ini keserang, dia kita nggak ikhlas, berarti ada yang udah nggak ngisi, ini ada yang bocor. Iya. Dry. Dry. Empty. Iya. Ya. Tapi yang kepentingan buat dia sendiri kadang-kadang masih ada terus kan. Ya, jadi keisi gitu. Tapi kan tingkatannya cuma masih tingkatannya ya nanti apalagi kalau bocornya banyak, tekor. Yang gawat kalau dia udah sampai 2, 3 terus nanti deket-deket 0, itu orang udah biasanya udah depresi berat, udah putus asa ya, udah nggak berguna lagi, udah mengalah lah, udah bingung mau hidup kayak apa. Hidup ini nggak ada enaknya buat dia gitu, karena masalahnya udah bertubi-tubi. Jadi makin ke bawah makin sedikit energinya, berarti indikasi bahwa masalahnya makin banyak. Gitu. Nah ini cara ngukurnya gimana? Kalau di pelajaran kita kan kita pakai namanya teknik kinesiologi itu tadi. Ini ada berapa nih energinya? Berapa nih energi sekarang? Bisa diukur ya itu Mas? Bisa diukur. Nah kita contohin ya. Pegang peluangnya. Saya mau ngukur energi kesadarannya Mas Andre nih. Waduh. Energi cinta sahabat kasihnya. kita nih pengetes nih, coba nih ya. Kan tadi minimum 50 sampai 53 ya. Nah, saya ukur apakah di atas 50 unit. Ya. Saya kalibrasinya adalah kalau di atas 50 benar, maka kuat nih, nggak turun ya. Coba. Di atas 50 unit. Alhamdulillah. Ya. Jadi masuk di area sukacita nih atau riang gembira. Nah,
Di atas 60 unit, Waduh. di atas 70, Oh. Ternyata masih ada itu. di atas 65, Enggak juga. 64, 63, cuma 62. Aduh, 62. Apa Berarti ada artinya? di mana tuh 62? 62 ada di mana tuh? Kedamaian. Ada damai. Jadi Wah, sebenarnya alhamdulillah. damai hatinya. Damai saya, sahabat kita. Peace man, peace. Peace, Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, ayo tingkatin. Oh. Tuh, jangan sampai ini karena paling enak nih kalau memang kita ada di dalam penduduk dan lebih bagus Lebih kalau bagus. kita ada di tercerahkan. Gitu. Jadi sebenarnya bisa diukur itu ya? Bisa. Jadi kalau kita udah ngerti caranya, bisa ngukur tiap hari. Hari ini saya tekor nggak nih? Oh, iya, iya, iya. Atau pagi, Bisa setiap saat malah. Pagi ngukur, siang ngukur, sore ngukur. malam mau tidur Malam ngukur lagi ya. ngukur, gitu. Jadi sehingga kalau udah diukur misal udah masalah diselesaikan, tidurnya nyenyak. Ya, kalau kita ngukur kita tahu, waduh apa yang salah ya tadi ya. Iya, iya. Apa yang salah. Jadi lebih gampang untuk introspeksi. Nggak Dengan ditumpuk dulu, udah bertahun-tahun, berbulan-bulan atau berhari-hari, baru kita kadang-kadang kita, waduh salah apa ya kemarin gitu. Kita susah iya, ya. iya. Jadi lebih baik satu hari ini Kalau apa pada gitu? hari itu kita introspeksi, Lebih cepat. waduh hari ini apa ya perilaku saya nih yang belum benar tadi, membuat energi saya jadi turun. Gitu. Terus cek langsung indikatornya tadi yang dari 6 rasa itu tadi ya. Kebayang kan? Iya, iya, iya. Jadi kalau kita lagi ada di dalam masalah ini yang dari 50 ke bawah, artinya apa? Kita penuh Itu lagi masalah. bermasalah. Artinya Nggak apa lagi? bahagia. Artinya apa lagi? Nggak nikmat hidupnya. Lagi ditegur. Yang lebih intinya, perilaku kita banyak lagi ngikutin setan. Oh, iya, iya. Lagi Sehingga kita ditegur sama Tuhan. Betul, betul. Ya. Lagi banyak ngikutin setan, hati-hati. Lagi di bawah sini, kita tit. Oh, iya, iya. Iya, iya. Coba rugi nggak? Iya, iya. Tabungan nggak ada. Nggak ada Guru tabungan nih, itu. nggak ya? Iya, iya. Jadi bisa kita ukur sebagai alat mengukur tabungan nih. Iya, iya. itu kan jadi untuk menaikkan tadi misalnya kita di bawah 50 itu kan tadi dengan tobat dan Tobat, tutup-tutupin dengan tobat dan memaafkan. Ya. Ininya tambahin dengan Tambahin. sedekah yang ikhlas atau berkontribusi yang ikhlas. Nah kalau misalnya orangnya nggak bisa nih mas komunikasi gitu, maksudnya nggak, ya apakah dia memang nggak mau ngerti gitu ya, atau misalnya memang orangnya lagi sakit dan nggak bisa Komunikasi. nggak kita Bisa. Jadi kita bantu dulu. energi Jadi kita kasih? tingkat kesadarannya kita naikin dulu. Kan tadi bejana kesadaran atau energi cinta kasih ya. Makin ke atas dia orangnya makin berkesadaran tinggi. Karena di bawah ini banyak kesadaran yang lepas. Karena kalau setan itu selalu bermain di bawah sadar. Jadi orang-orang yang punya misalnya nih dia lagi sakit yang kronis gitu pasti di bawah tuh ya. Pasti di bawah. Kesadaran sama Tuhannya sendiri, sama tanggung jawabnya dia untuk beribadah sendiri lemah. Jadi banyak digoda sama setan. Ya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa bantu. Kalau di pelajaran kita ada dua teknik namanya. Yang pertama surrogate. Iya. Kita doakan orang-orang itu ya dengan menggunakan teknik surrogate bahwa kita cari akar masalahnya lewat orang lain. Setelah ketemu akar masalahnya kita doakan. Maka nanti insya Allah ada ketutup nih. Tapi kan kalau orangnya sendiri nggak muncul kesadaran atas perilakunya karena kita doain dari orang lain, Iya, iya. dia tendensi untuk mengulangi lagi kan perilakunya. Iya. Ya. Nah, mengulangi perilaku ngebukain lagi tuh, bocor lagi. Karena Nah, ada pemahaman yang makanya kalau orang udah disurrogate, buru-buru kita kasih pemahaman. Kalau dia udah sadar, baru kita kasih pemahaman supaya dia bisa nutup, nggak buka-buka lagi. Itu yang pertama. supaya bisa continue gitu terus. Supaya nanti jangan ngulangin. Ngulangin ya. Jangan ngulangin lagi ngikutin perilaku setan. Kebukain lagi nanti dia turun lagi, sakit lagi, bermasalah lagi.
Kalau di dosa enggak saya enggak. Anda salah. Langsung jatuh lagi. Gitu kan. Iya, iya. Nah, yang teknik yang kedua, pakai teknik namanya kita mentransfer energi cinta kasihnya supaya dia naik nih. Nah, ini pun juga sama. Kalau dia nggak ngerti apa salahnya, nanti dia ngulangin lagi, bocor lagi gitu. Kita transfer lagi, nah bocor lagi, transfer lagi, bocor. Makanya begitu udah, yang penting gini, begitu udah sampai level kesadaran yang cukup untuk dia menerima konsep, kita kasih tahu salahnya di mana, gitu, jangan diulangin begini, supaya dia jangan diulangin. Sebenarnya itu penting juga ya. Ya itu Pemahaman pentingnya. Itulah keimanan. Ingat yang kemarin kita bilang ada dua. Orang mendapat masalah karena yang nomor satu lupa menjalankan ibadah eksternal, faktor internal, faktor keimanan. Jadi kalau orang memang tadi tuh orangnya udah nggak bisa berkomunikasi, misalnya dia sakit yang cukup berat gitu ya, mungkin tindakan emergensinya tuh kita tadi ya Kasih dulu transfer atau lepasin dulu masalah. Cari dulu akar masalahnya. Pakai surrogate ya. Tutupin ini pintu-pintu ini apa keran-keran yang bocornya. Lalu kemudian begitu dia udah level, masuk ke dalam level, ada level kesadaran yang bisa karena orang kalau udah di bawah sini nih makin sulit diajak bicara. Iya, makanya itu tadi kan kalau orang nggak bisa dikomunikasi susah diajak komunikasi. Nah, makanya itu dilepasin dulu, tutupin dulu nih. Nah, begitu dia naik nanti baru dia muncul kesadaran. Level komunikasinya bisa lebih tinggi, bisa diajak komunikasi. Nah, waktu diajak komunikasi, masukin deh tuh pemahaman yang bisa ngerubah keimanan dia sehingga perilakunya berubah. Faktor internal yang kita beresin. Faktor eksternalnya ya nanti otomatis cara dia berpikirnya lagi setelah keimanannya dibetulin, nanti eksternalnya insya Allah jadi baik juga. Yang paling penting kan faktor internalnya, Pak. Yaitu keimanan itu gitu. Kalau keimanannya udah beres, eksternal juga insya Allah beres. Jadi kita juga bisa bersedekah dari energi ini Mas ya, energi kasih sayang. Iya, waktu kita transmisikan energi itu kita lagi sedekah namanya. Itu termasuk harta kita betul, energi. Iya kan waktu kita, terus intensi kita untuk memberikan, menjadi saluran. Iya, nah kita keisi ya berarti ya. Nanti kita Keisi. waktu kita transfer ke orang, ada yang masuk ke bejana kita Masuk, ya. sebagai rewardnya. Perlu nggak Mas kalau misalnya kita mau melakukan yang tadi itu mentransfer itu, kita sendiri harus punya energi yang cukup gitu atau yang jangan banyak bocornya juga gitu. Lah kan enggak yang mau kita transfer soalnya bukan energi kita. Kan energi itu langsung jadi. Itu cuman ini aja. Karena niatnya begini. Ya Tuhan, saya niatkan untuk mentransfer energi kasih sayangmu melalui diriku kepada si fulan. Jadi cuma ngelewatin aja gitu. Waktu kita ngelewatin dengan ikhlas, ada yang nanti dapat bonus kita, dapat hadiahnya. Udah berbuat baik. Jadi nggak perlu energi kita tinggi. Atau mungkin ada bocor-bocor nggak pengaruh juga ya? Nggak penting. Nggak penting ya? Yang penting kita ngisi. Nanti kalau bocor-bocor baru kenapa nggak udah ngisi masih nggak enak juga. Nah, baru ditanya introspeksi gitu. Iya. Tapi kalau kan ada orang bilang kan itu manusiawi, itu gimana tuh? Janganlah. Kalau manusiawi kan artinya buka pintu setan. Godain kita dong gitu. Oh gitu pengertiannya ya? Iya. Oh, iya. Mau digodain sama setan jadi terus. Kita bolak-balik udah senang bahagia dapat masalah lagi kan. Dalam konteks ini kita harus idealis. Nggak boleh tuh ada. Ya kan memang manusia. Ya udah. Berarti siap digangguin setan terus. Siap dapat masalah terus. Iya. Itu yang dibaca sama si setan itu. Dia buka setan. Oh dia oke nih kalau cuma diganggu seperti ini oke gitu. Nah, masuknya segitu, nanti habis di dalam dia ngegorong gede lagi gitu. Jadi jangan kasih lubang sedikit pun sama setan.
Begitu dia masuk kecil, tapi nanti di dalam dia bikin gede lubangnya. Kalau benar-benar kebuka lebar malah. Apalagi kebuka lebar. Jadi secara komitmen kita harus benar-benar tutup rapat gitu. Tutup Mas, ya? rapat, nggak boleh. Tapi kalau dalam pelaksanaan itu ya nanti terserah Allah lah menilainya gimana gitu. Kalau akhirnya kita turun-turun juga. Ya nggak boleh dong, gimana? Enggak, tapi secara komitmen kita tetap Iya. harus, nggak ada tuh manusiawi, harusnya nggak ada gitu. Nggak ada manusia, nggak ada. Walaupun Allah bilang udah manusia itu tempatnya salah kan. Itu hadis atau bukan ya? Bukan hadis. Bukan Al-Quran juga, bukan Al-Quran. Jadi itu kalimat-kalimat itu tuh yang sebetulnya lagi kalimat buat ngebuka pintu. Iya. Welcome Iya. setan, welcome setan gitu. Apa ya? Pembenaran. Pembenaran. Mungkin ya? Nah. Manusia tempatnya salah. Ya jangan mau dong. Enggak. Masa mau ditempatin salah gitu? Kita harus idealis. Padahal salah di Mesir. Itu mah pemain bola. Iya. Iya. Nangkap ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanya mengenai ini? Saya rasa untuk kalau dari Andres mah cukup. Oke, nah jadi ya bukannya kita mau promosi, tapi maksudnya kalau mau belajar silahkan ya. Jadi di pelajaran kita ini nanti itu sebenarnya pelajaran mengenai konsep-konsep kehidupan, cara melepaskan. Karena gini, ingat kan, untuk mendapatkan nikmat itu cuma ada 3 cara. Pertama, lakukan ibadah-ibadah itu dengan ikhlas, yaitu sedekah-sedekah yang ikhlas. Karena itulah sumber nikmatnya, sumber ngisinya ini. Lalu yang kedua, hindari setan, pengaruh-pengaruh setan yang membuat diri kebuka ini. Pada ngebukain ini gitu. Jadi kita turun sehingga nanti isinya masalah. Jadi tutup pintu itu. Tutup pintunya, hindari dia, ya. Hindari pengaruh-pengaruh dia. Jadi jangan diikutin. Tapi kalau nanti kepengaruh juga dan ada yang kebuka, segera tutupin. Ya. Segera lepaskan diri dari masalah namanya. Nah itu dipelajari semua tuh di konsep ini, ya, di konsep kita ini. Oke. Jadi Jadi kalau dengan ikhlas, ibadah dengan ikhlas, jauhi jauhi pengaruh dari setan. pengaruh setan. Kalau ngikutin setan dan bermasalah juga, segera lepaskan diri. Oh, jadi kalau ketangkep akhirnya buru-buru Dilepas. Kalau nggak nikmat ya, karena bocor. Segera tutupin yang bocor gitu. Jangan nikmati. Ada orang yang ya udahlah biarin bocor, memang harus bocor. Ya silakan nikmatin. Iya. ya itu ya, memang saya begini kok. Masalah-masalah gitu. Iya. Saya begini orangnya. Ya selamat menikmati. Apalagi ada lagi yang merasa bahwa enggak, saya begini karena orang lain. Jadi orang lain pun harus bertobat. Nih, dia yang bikin ini kebuka. Iya. Nggak bisa, karena yang ngebuka ini perilaku kita, bukan perilaku orang lain. Pasti kita sendiri. Pasti Ya? perilaku kita, karena ada di kita. Oh iya. Dan yang bisa membuka-buka ini, keran-keran ini, cuma kita, bukan orang lain. Ya bejana-bejana kita yang buka pasti kita Iya juga. gitu. Iya. Itu di Al-Quran juga ada ya. Ada. Allah bilang begitu kan. Jangan yang ngebuka gara-gara ngikutin setan. Begitu kan ngikutin, kita sendiri yang bukain. Iya. Kita lo yang ngebukain, bukan orang lain. Iya. Ya, hati-hati. Iya. Jadi nanti yang menutup siapa? Ya harus kita juga. Iya. Bukan orang lain juga. Nah, tadi orang lain bisa ngebantuin dengan Iya. dengan doa-doa itu. Tapi nanti karena kita masih belum ngerti, masih ngelindur, kita bukain lagi satu-satu. Bisa, cuman hanya dalam kondisi darurat. Dalam membantu sementara namanya. Sementara. Supaya bisa kalau dia udah naik bisa komunikasi segera lah. Segera kita benar-benar lakukan. dia Supaya dia sadar jangan dibuka buka-buka lagi loh gitu. Jangan buka-buka lagi, rugi loh. Iya. Ganti keran. Kalau ganti keran bocor ke dia. Pakai dop maksudnya. Ya kan dia juga yang buka nanti. Iya, mau ganti keran kan buka dulu, bocor lagi gitu. Tutup mampet nggak bisa. Enggak, ini kerannya keran abadi. Iya. Karena Ini konsep. perumpamaan aja. Ini keran itu. perumpamaan. Iya. Jadi bisa banyak penyelesaian masalah itu sebenarnya
cukup banyak juga alternatifnya dari sisi kita ya Mas ya. Banyak. Banyak yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan, tapi yang paling inti orangnya harus balik pada kesadaran dan dia menghindari pengaruh-pengaruh setan dan dia ngelakuin sedekah-sedekah yang ikhlas. Karena ini sumber kenikmatan, sumber bahagia cuman ini. Kalau ini dia nggak lakuin ya gimana mau ngisi? Tekor. Bisa tekor. Itu nomor satu itu kan, lakukan ibadah dengan ikhlas. Itu nomor satu gitu. Anggap ya. Wah, manfaat banget. Alhamdulillah. Nah. Manfaat banget nih kita hari ini dijelaskan sama Mas Wid tentang apa? Bejana ukuran di dalam Kesadaran di dalam diri kita itu yang harus kita pelajari terus menerus dan kita harus koreksi dari pagi, siang, malam supaya kita terus bahagia ya. Di dalam kondisi yang sukacita, yang gembira gitu. Iya. Kalau bisa lebih damai hatinya, nikmat banget itu kalau udah kayak begitu tuh. Nggak ada punya masalah dia tidak pernah melihat apapun jadi masalah. Gitu. Amin. Terima kasih Mas Wid atas penjelasannya. Mas Yunus juga terima kasih. Bincang-bincang kita tadi banyak pertanyaan-pertanyaan Mas Yunus juga yang memberikan penjelasan juga bagi kita, wawasan baru bagi kita untuk kedepannya agar lebih bahagia lagi. Terima kasih Mas Wid, Mas Yunus. Sama-sama. Baik sahabat kita, tadi sahabat kita sudah mendengarkan bincang-bincang pembahasan kita pada kita Healing Talk hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat bagi sahabat kita di dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengukur di dalam kebahagiaan sahabat kita. Jika sahabat kita ingin mempelajari tadi yang sudah dijelaskan Mas Wid, bisa kami sering mengadakan sebulan sekali workshop kita. Nanti sahabat kita bisa ikut, hubungi kami di nomor berikut ini. Dan sahabat kita jangan lupa subscribe dan like YouTube channel Suluh Dunia TV kami, sehingga banyak manfaat-manfaat terus yang akan bisa kami teruskan, jelaskan lagi kepada sahabat kita. Terima kasih sahabat kita. Salam sahabat kita, hidup bermanfaat, penuh nikmat.